Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami hendak memuliakan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan kebaktian ini dari mula sampai akhir. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami boleh layak Tuhan hari ini boleh berbakti dan lebih mengikuti perjamuan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman pada hari ini. Kita Yohanes Tuhan, biarlah semua apa yang diucapkan semuanya boleh berasal daripada-Mu Tuhan. Kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Pimpin Tuhan dari mula sampai akhir kebaktian ini, main musik, pemimpin pujian dan pengurus yang lainnya. Tuhan pimpin satu persatu dan lebih. Pimpin Tuhan rekan-rekan kami yang belum hadir, biar boleh semuanya sampai di tempat ini dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan. Kita akan beribadah, kita akan menyembah, memuji Tuhan. Karena hanya Dialah yang patut kita puji, kita sembah. Biarlah udara yang dingin ini tidak mengurangi semangat kita untuk berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama. Ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Mari sama-sama kita lakukan. Layakkan ku hampiri tahta-Mu, layakkan
salam. At least high five buat sahabat-sahabat semuanya. Selamat berbakti, selamat menikmati hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan hari ini? Haleluya.
Allah kita besar, Allah kita dahsyat, saudara. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-soranglah semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuatkan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia kuatkan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Dia kuatkan jiwa yang dahaga dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-soraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Allah mana yang seperti Allah kita? Tidak ada ya saudara. Kita semuanya diberkati, kita semuanya diampuni, kita semuanya disehatkan. Apa yang Tuhan tidak punya, Tuhan punya semuanya. Dan itu semuanya boleh menjadi milik kita kalau kita setia mengiring Tuhan. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia.
puji-pujian yang sudah kami naikkan. Thank you Lord for the songs that we have sung together. As we worship you together, Lord, we come and we bow down before you, we humble ourselves. Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau. Kami rindu akan firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara di tengah-tengah kami. Engkau menolong kami supaya kami sungguh-sungguh dapat memahami firman-Mu dan dapat menerapkannya, menyimpannya di dalam hidup kami masing-masing. Engkau dipuji, dimuliakan. Roh Kudus, Engkau menguasai kami semua. Engkau menguasai ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, please be seated. Kita akan membuka Alkitab dari Matius pasal yang ke-22, Matthew 22. Matius 22 ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Kita pasti sudah tahu ayat ini. Matthew 22 verses 37 and 38. I believe that we all have heard about this, or probably we have read about this somehow in the past, and I believe whenever I read it for you, you will be able to get it. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Sesungguhnya bagian ini adalah bagian dari satu perikop, sehingga saya merasa perlu membaca ayat mulai ayat 34. Actually, these two verses are part of the pericope, and therefore I would like to read it from 34. Matthew 22 verses 34 through 40. Ya, Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. 34-35. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Guru, ayat 36, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Teacher, which is the great commandment in the law? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. This is the first and the great commandment. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. On these two commandments hang all the law and the prophets. The word of the Lord. Pada waktu kita membaca bagian ini, kalau kita tahu Injil Matius itu terdiri dari 28 pasal. The Gospel according to Matthew consists of 28 chapters. So at the end, Matthew 27, Matthew 28, it was about Jesus that was crucified and ascended to heaven. Especially Matthew 28. So we know that from Matthew chapter 1, the Pharisees and Sadducees of the Jews trying to oppose Jesus, trying to attack Jesus by setting a trap so that Jesus will make a mistake. Kita tahu bahwa Matius 28 itu saat Yesus dibangkitkan dan naik ke surga, mulai Matius 27. Dan dari Matius pasal 1, perlawanan yang dijumpai dan yang diterima oleh Tuhan Yesus itu terus berlanjut dan makin hari makin berat, makin hari makin serius.
day by day, the Pharisees and the Sadducees, the Jews, are trying to oppose Jesus Christ, trying to question Jesus Christ, because Jesus' teaching was somehow different than what they have practiced so far. And therefore, Matthew 22, dan karenanya Matius 22 verses 34, 30 and until verse 40, it says, when the Pharisees heard that he silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, a lawyer, asked him a question, testing him and saying, Teacher, which is the great commandment in the law? Sehingga pada waktu itu orang Farisi merasa semakin terancam karena banyak orang mengikut Yesus. Why? Because so many people, day by day, there are many followers of Jesus Christ, increasing in number. And therefore, they are kind of like testing Jesus. Karenanya mereka menguji Yesus Kristus dan bertanya, Tuhan, hukum mana yang paling utama di antara hukum Taurat ini, Tuhan? Maksudnya apa? Kalau Yesus salah menjawab, maka mereka gampang sekali untuk meminta supaya Yesus disalibkan. So the purpose of the test, the purpose of the question is, they are trying to set a trap on Jesus Christ, so that they expect that Jesus will answer it in a wrong way, and therefore they will have a reason so that Jesus will be crucified as soon as possible. So they asked Jesus, Rabbi, teacher, which is the great commandment in the law? Tuhan, hukum mana, guru, hukum mana yang paling utama? Can you imagine? All of those long list of laws, long list of Torah, sudah bisa bayangkan daftar yang panjang dari peraturan-peraturan hukum Taurat itu. Terus Yesus ditanya, yang paling besar yang mana? Semuanya juga sama besar, semuanya sama penting. All of those laws, all of those Torahs, all of those on the list, they are the same. They are great. Nothing is less greater. Nothing is less great than the other. Nggak ada yang lebih lemah, nggak ada yang lebih rendah. Contohnya, nggak usah bicara tentang hukum Taurat yang panjang. Mari kita bahas 10 hukum Tuhan sajalah. Let us discuss not the long version of Torah. Let us discuss about the 10 commandments. Number 1, do you still remember? Hukum yang pertama, ada yang ingat? Nobody remember the first of the 10 commandments? Gak ada yang hafal? Jangan. Pokoknya jangan. Jangan ada ilah lain di hadapan hadirat. Go. Sudah kalau baca nanti Keluaran 20 itu semuanya ada di situ, ya. Kuncinya di situ. Gampang buka Keluaran 20. Repotnya kalau kita sudah nggak hafal 10 commandments, terus di mananya juga kita nggak hafal, sudah tambah pusing kita. Buka Keluaran 20. Jangan ada ilah lain di hadapan. You shall have no other God before me. Is that important? Is that important? Is that command important? Yes. The second one. Pasti jangan. Jangan apa coba? Jangan apa? Hah? Jangan membuat patung. Nah, ini ada contekannya di sini. Jangan membuat patung untuk disembah. Oke. Terus, is it important? Yes. Which one is more important? The first one or the second one?
Both are important. The third one. Nah, nggak ada di sini Taurat. Rasa ini. Apa? Hah? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Do not mention the name of the Lord in vain. Penting nggak ini? Is it important? Yes. Which one is more important? The first, the second, or the third one? The third, I mean, all of the above. And then the fourth, keep the Sabbath holy. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Is it important? Yes, yes, yes. Which one is more important? The first, the second, the fourth, the third, or the fourth? All are important, and therefore you go to West LA on Saturday. West LA, you know, most of them are going to the synagogue, West LA, because most of them are the Jews. So they keep the Sabbath holy. If you go to Loma Linda, to Indonesian Adventists, they will not work on Saturday because they observe the Sabbath. 1, 2, 3, 4. We all agree that all are important. Am I correct? Yes. The fifth one. Honor your father and your mother so that you will have a long life. Hormatilah ayah dan ibumu. Penting gak ini? Penting. Hukum yang ini yang paling hafal, hukum ke-6, 7, 8 ini paling hafal. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ya, the sixth, 7 and 8. And then 9 and 10 kita sudah tahu. Jadi semuanya itu, all of those on the list are very important. And therefore they try to test Jesus. Which one is the greatest commandment? So let's say Jesus said, oh, you know what? I think is you shall have no other gods before me. And then they will easily find a mistake that Jesus has done. But Jesus is so wise. Jesus has a wisdom from his Father, and therefore he answered correctly. Remember when Jesus was tempted in Matthew chapter 4? Remember what temptation is that? Matthew chapter 4 verses 1 through 11. Waktu Yesus dicobai, Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, apa pencobaan yang dialami Yesus? Yesus dicoba oleh setan. Kalau engkau anak Allah, ubahlah roti ini jadi ubahlah batu ini jadi. Apakah Yesus nggak bisa jawab? Yesus bisa jawab, saudara. Karena Yesus mengerti firman Tuhan. Ini gunanya orang yang menghafal firman Tuhan. Dia bisa mendapatkan jawaban untuk setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Makanya saudara, kalau belum hafal ayat, ayo belajar menghafal ayat. Kalau susah menghafal ayat, datang ke saya, nanti saya ajarin caranya menghafal ayat. Ada banyak orang Kristen nggak suka menghafal ayat. Banyak orang Kristen punya Alkitab tapi nggak hafal ayat. Kalau ditanya hafal ayat nggak? Hafal, mana? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia menghormati. Belajar Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Matius 22 ayat yang ke-37 dan 38. Lalu Yesus menjawab. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus menutup dengan kalimat, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. On these two commandments hang all the law and the prophets. How could it be
Jesus mentioned only 2. What about the others? All others are already included in these 2 commandments. For example, the law number 1, the commandment number 1, until 4 are already included in love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. If you love your God, if you love your God, you will never make anything and then worship and bow down before it. If you love your God, you will keep the Sabbath holy. If you love your God, you will never mention His name in vain. If you love your God, you will have no other God before Him. Kalau kita mengasihi Tuhan, masa kita menyembah berhala? Ya, mungkin dong. Kalau kita mengasihi Dia, masa kita tidak menghormati hari Sabat? Nggak mungkin dong. Kalau kita mengasihi Dia, masa kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Nggak mungkin dong. So all others are already string in that commandment. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And then the next one, hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu di bumi. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu, jangan mengucapkan saksi dusta. Semuanya dapat dirangkum di dalam kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi sesama kita, nggak mungkin kita kurang ajar sama orang tua kita. Jadi saya tanya, saudara, sebetulnya kalau di dalam budaya Tionghoa itu diajarkan anak-anak harus tahu uhau sama orang tua, betul ya? Uhau, ya, tahu? Nggak tahu? Uhau, ya. Nanti tanya sama si Eva. Uhau. Makanya kalau apa itu? Misalnya kalau mau nikah, ya, kalau mau menikah itu mesti paija dulu sama orang tua, ya, saudara, paija dulu, betul ya? Ya, nah ini gitu dulu ya. Uhau, itu anak uhau. Uhau means you are honoring your parents. That is uhau. If you do not honor your parents, you are buhau. Itu tradisi Tionghoa. Saya mau tanya, di Alkitab sudah ada belum? Sudah ada. It's already written in the Bible. Honor your father and your mother. Makanya kalau Cynthia, ya sebentar lagi Cynthia kan, besok Sabtu. Cynthia itu Imlek. Kalau Cynthia, yang tua datengin yang muda atau yang muda datengin yang tua? Yang muda. Yang tua? Nah? Yang tua siapin angpau. Yang muda datang ke yang, you know, talking about Chinese New Year. Right? Chinese New Year, which one is coming to you? The younger or the older? The younger coming to the older or the older coming to the younger? The younger coming to the older. And then you bye. Kongsi pacoy, ampon alay. Nggak ada orang tua datang sama saudara, anak yang lebih muda terus bye. Kebalik. Uhau. Uhau. Ya. Umpau dalai. Ya. Terus setelah kongsi pacoy, terus apa? Kongsi pacai. Oh. Ya. Itu namanya uhau. Alkitab sudah ngajar. Jadi kalau ada anak yang puhau sama orang tuanya, Umpau dalai. dia nggak ngerti Alkitab. Makanya kalau mama papa masih hidup, ya kirimin duit. Di Indonesia kirimin duit. Itu namanya uhau. Nah, saudara kasih Tuhan, kemudian Alkitab berkata,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Now the question is, how do we love God? Loving others, we know about that, right? But loving God, how do we love God? God is someone, God is the one that we cannot see. And God is in heaven. How do we love God? Gimana kita mengasihi Tuhan? Ada orang mengasihi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Selalu lihat atas. Matanya merem, melek ketop. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Like that? Is that the way that we love God? Wait a minute. The Bible says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. It means that when we love God, we should love Him with the totality of our lives. Because Scripture says, love the Lord your God with all your heart, not with half your heart, half your soul, and half your mind. No. Love the Lord your God with all your heart. So if we love Him with all of our hearts, is there any part of our hearts that we can use not for Him? Kalau Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bisa nggak kita pakai sedikit aja hati kita, bukan untuk mengasihi Tuhan? Boleh nggak? Boleh nggak? Oh, boleh lah dikit-dikit lah. Masa Pak Ubi ini bagaimana? Mengasihi handphone saya boleh nggak? Dikit aja. Ya yang 90% mengasihi Tuhan, yang 10% mengasihi HP, mengasihi Bu Priscilla. Boleh nggak? Boleh nggak? Loh, kok bingung sih? No, Are you sure? sure. Berarti nggak mengasihi Bu Priscilla? Laporin dulu ke sini. Saya telepon. With all your heart, it means that all of our hearts belong to Him. The heart represents the core of your being, including your emotions, desires, and intention. Loving God with all your heart involves genuine, emotional affection for God. It means giving Him the highest priority in your life and directing your deepest feelings and passions toward Him. So everything is for God. Even my wife is for God. Even my future is for God. Because I love Him with all of my heart. You might ask me a question, what about our brother Robbie? You said that not even 10% for Priscilla, his wife. You must be wrong. Be patient, okay? Be patient. I'll explain to you. Love the Lord with all your heart. And therefore, 1 John chapter 2 verses 15 through 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 berkata apa? Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Apabila seorang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Jadi kita nggak mungkin mengasihi dunia, tapi juga mengasihi Tuhan. Separuh-separuh. Satu kaki di dunia, satu kaki untuk Tuhan. Sudah. Sebab apa yang berasal dari dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selamanya. So with all your heart, and then
with all your soul. Soul is talking about emotion. Soul is talking about the existence. Loving God with all your soul involves a commitment for our entire being to Him. Includes our will, our decisions, our life's purpose. And therefore, if you still remember what I've mentioned last month in this church, I mentioned about Jeremiah 17. Saya jelaskan bulan lalu bagaimana kita mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segala perkara. Because we love Him with all of our soul. And we love Him with all of our mind. Dengan segenap akal budimu. Jadi ternyata akal budi juga dipakai untuk mengasihi Tuhan. So we love Him using our mind. Thinking about Him, studying about Him. Unfortunately, some people said, you know what? Don't use your brain, okay? Use your faith. Don't use your brain. Jangan pakai otakmu, pakai imanmu. Lah kalau otak nggak dipakai untuk mengasihi Tuhan, terus dibuang aja dong. Tuhan ciptakan manusia dengan otak untuk apa? Why did God create us with mind? So that we can think. Tapi banyak orang zaman sekarang, jangan pakai otak ya, pakai iman. Makanya kok baca Alkitab udah, jangan baca Alkitab, belajar Alkitab, sekolah Alkitab nggak selesai. Pakai iman. Sampai ada orang pendeta bilang gini, when you are sick, don't go to the doctor. Use your faith. Benar apa salah? Benar apa salah? Salahnya di mana? Go to hospital, then go to hospital. See your doctor, so that by seeing your doctor, you know what is going on with you. Coba Pak Robi ini kehilangan nafsu makan. Don't go to the doctor. Use your faith. Don't eat lumpia. Okay. Use your faith. Don't eat apa lagi ya? Don't eat ketuk. Use your faith. Ini go to your doctor. Ya, Pak Teddy. See your doctor. So that you will know what's going on with you. And then after that, you pray, Lord, you are the one that heal me. Heal me, O Lord, by your grace and mercy. If the doctor gave you medication, take it. But I strongly believe this medication is only a tool. The healing comes from the Lord. That is why we have faith in Him and we love Him with our mind. Aduh, saudara, makin kesini, orang-orang Kristen makin pusing, saudara. Ada banyak ajaran yang love the Lord with all your heart, all your mind, all your soul. Belajar, saudara. Sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab bukan hanya untuk pendeta. You need to go to Bible school. Not because you want to be a pastor. Because you want to know the Bible. Secondly, yang kedua, how to love God. First one, we love Him by giving our entire life, our totality of life to Him. Entire life to Him. Heart, mind, soul. Secondly, loving God is by our obedience to His command. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Sudah saya cari ayat-ayat. Sudah saya bagaimana sih mengasihi Tuhan?
Tadinya saya pikir mengasihi Tuhan itu saya sering mendengar juga sih, mengasihi Tuhan itu berdoa, baca Alkitab. Tetapi Alkitab nggak bilang begitu, saudara. Apakah berarti mengasihi Tuhan nggak perlu baca Alkitab? Keliru juga. Semua itu disimpulkan, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 5, sorry. Dan inilah kasih kepada Allah, 1 John chapter 5 verse 3. Dan inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. John 14 verse 15. Kalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintah. So, how do we love Him? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Being obedient to His command. Being obedient to His words. Kita mengasihi Tuhan, saudara, dengan bukan sekedar angkat tangan, lompat-lompat. Bukan, saudara. Kita mengasihi Tuhan dengan melakukan firman dan perintah-perintahnya. Bagaimana tadi Pak dengan doa? Loh, doa kan disuruh sama Tuhan. Betul ya? Tuhan nyuruh kita berdoa nggak? Mana ayatnya? 1 Tesalonika pasal 5. Tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Mana lagi? Matius 26:41. Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam berbagai pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Siapa yang suruh berdoa? Tuhan suruh kita berdoa. Jadi kalau kita nggak berdoa, artinya apa? Kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Nah, saya ngajarkan begini, saudara. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu sebelum kita minta kepadanya, Tuhan itu tahu. Terus salah satu murid saya tanya gini, Pastor, kalau Tuhan sudah tahu, ngapain kita berdoa? Does God know before you ask Him? Does God know whatever you ask before you pray? Yes. If He knew already, why you bother Him to pray? Kenapa kok kita berdoa? Kenapa diumumkan saudara-saudara di Maranatha hari Jumat, ya, ada doa, persekutuan doa lewat Zoom. Banyak yang datang. Yang datang banyak. Banyak yang datang. Hah? Banyak dikit, rata tengah-tengah. Berapa banyak? Hah? Banyak itu berapa? Semuanya. Kenapa orang diajak berdoa kok susah? Karena orang tidak tahu bahwa doa itu juga perintah Tuhan. Tuhan suruh kita berdoa. Siapa yang nggak pernah berdoa di sini? Kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Because God told us to pray. Bagaimana memuji Tuhan? Loh, itu kan perintah Tuhan. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 5. Pujilah Tuhan dengan sangkakala, pujilah Dia dengan seracap yang berdenting, dengan seracap yang berdentang. Pujilah Dia, pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu kan perintah Tuhan. Pujilah itu dijelaskan dalam bentuk bahasa Ibrani, bentuknya kel. Praise, halal menjadi halal, haleluya. Itu pujilah Tuhan. Kita disuruh memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Saya nggak bisa memuji Tuhan itu. Lagi nggak punya duit, Pak. Ya. Kalau lagi banyak duit, saya ya seneng, Pak, muji Tuhan. Tapi kalau lagi nggak punya duit, ya saya nggak bisa muji Tuhan. Gimana muji Tuhan, Pak, nggak punya duit? Tuh, memuji Tuhan itu masih praising God is His order. He told us, praise Him. Tuhan perintahkan kita puji Tuhan. Kalau kita nggak muji Tuhan, berarti kita sedang not obeying God. Makanya ibadah di gereja ada puji-puji. Jangan bilang ya, excuse me, what if in Maranatha
we don't have a praise and worship. Okay, straight to the sermon, straight to preaching. That's it. Why we waste our time for praising God? Well, we don't need it. I can do it at home. No. We praise, ya nyanyi tadi. Nyanyi apa tadi? Allah mana yang besar seperti Allah kita. Kenapa kita nyanyi? Tuhan yang suruh. Kenapa kok kita nyanyi di sini? Supaya kita belajar nyanyi sama-sama. Jadi jangan suruh berhenti, sudah. Mulai tahun 2024, Maranatha, tidak ada puji-pujian. Daripada nyari yang memimpin pujian, susah banget. Ya. Jangan. Puji-pujian adalah perintah Tuhan. By obeying His commands, actually we are showing our love to Him. Dengan mentaati perintahnya, kita itu sedang menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Berapa banyak perintah yang harus kita taati? How many of His commands that we need to obey? How many? All. All means how many? Dua. How do we know His commands if we never read His commands? Banyak kita nggak tahu firman-Nya, banyak kita nggak tahu perintahnya karena kita tidak pernah membaca perintahnya. Perintah Tuhan itu apa aja coba? What kind of His what is the examples of His commands? Apa coba? Nah, Kasih yang number one mengasihi, ya oke. Apa lagi? What else? Tadi katanya banyak. Apa lagi? Kok cuma mengasihi? Apa yang Tuhan? Perintah Tuhan itu apa aja? Mengasihi, terus apa lagi? Kuduskanlah hari Hah? Sabat. Hah? Hari Sabat. Sabat, ya udah tadi 10 udah ya. Udah yang lain di luar 10 itu apa? Perintah Tuhan. Hah? What is His command? What is God's command? Let me know. What do you know about God's command? Which one is it? Tuhan bilang kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikanlah Kiri kanan. susah Tuhan ya. Enak aja Tuhan ya. Aku ini lebih lama di Maranatha loh Tuhan. Masa aku suruh minta maaf sama dia? Enggak lah Tuhan ya. Oh dia yang kurang ajar loh Tuhan. Padahal itu perintah. Apalagi perintah Tuhan. Matius 5:44. Ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa, mendoakan dia, tak usah ya. Mendoakan Ria, no. Ria nggak pernah ngajak saya beli boba. Ini akan Yusuf aja. Mendoakan orang yang baik itu gampang. Tapi mendoakan orang yang salah sama kita itu paling susah. Tapi itulah caranya kita melakukan firman Tuhan dan kita mengasihi Dia. So that's why number 3, how do we love God? Not only obeying His command, but also Scripture says, 1 John chapter 4:20, barang siapa berkata, aku mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dapat dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dapat dilihatnya. So how do we love God? By loving one another. Loving one another. Okay? Loving one another. Because we cannot love Him. At the same time, we cannot love Him that we can see. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan haleluya, haleluya, shalom,
Shalom, shalom. Tapi berantem melulu saudara di sini. Ada yang kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak orang Kristen yang kayak gitu? Ada. Ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau mayoritas? Shalom, shalom, shalom. Susah loh sudah. Kristen ini ajarannya ajaran kasih, tapi Kristen itu paling lemah di bidang kasih. Belajar ya suruh mengampuni. Kalau orang nggak bisa berubah, if you cannot change someone, if someone never ever change in your life, only two things that you can do. Number one, you pray for him or for her. Secondly, just forgive him or forgive her. That's it. Period. Ada orang yang kita kepengen berubah, saudara. Ada orang yang jengkelin gitu sudah di gereja. Ya. Bahasanya Lenny, BT, bikin BT. BT itu maksudnya nggak? BT itu apa tuh? Bad mood. Hah? Hah? BT? Iya, bad mood. Oh, bad mood? Saya baru tahu loh, bener saya nggak tahu. Hah? Masa sih Pak? Baru tahu. BT itu buat bad mood? Iya, bad mood. Ya ampun. BT itu Kalau berubah-ubah apa Pak? Hah? Kalau berubah-berubah orangnya moody. Oh, BT itu bad mood. Lagi bete nih. Sudah kadang ketemu gitu ya, sudah di Maranatha kita kadang-kadang ketemu, mau di mana-mana lah. Ada dua hal, satu ampuni, yang kedua Kasihi. Tinggalin aja Pak. ampuni, yang kedua Doakan. lu kok lupakan. Ampuni, yang kedua doakan. Jangan dilupakan, didoakan. Ada orang yang pernah ngata-ngatain saya, saudaraku, maki-maki saya, jelek-jelekin saya, ya, nyumpahin saya. Satu hari orang ini sakit. Saya dengar dia dirawat di rumah sakit. Saya belajar firman. Kalau saya nggak bisa melakukan buat apa? Ya. So, shalom, shalom, shalom. Angkat hatimu, shalom. Angkat pandang Tuhan. Angkat wajahmu ke atas, saudara. Ya. Saya dengar ada laporan, Pak, saya itu sakit. Hah? Oh ya? Saya bilang istri saya, ya kita ke sana. Jauh, ya apa-apa kesana. Sampai di depan rumah sakit, istri saya baru bilang, kalau dia nggak mau terima kita gimana? Iya. Saya bilang, kenapa kamu nggak bilang tadi waktu mau berangkat? Kenapa sudah jauh-jauh di depan rumah sakit bilang gitu? Saya masuk, saya beranikan diri, saya masuk. Saya mau menyatakan kasih. Sebab mengasihi Allah dilakukan dengan cara mengasihi sesama. Itu orang lihat saya nangis. Dia bilang, I did not expect that you will come. Ngerti maksudnya? Dia nggak pernah berpikir bahwa I will come and visit him di ranjang yang sakit. Saya berdoa, tangan saya dipegang. Don't go here, don't go here. Stay here, stay here, stay here. Sudah tahu? Kasih itu menghancurkan banyak dosa. Kasih menghancurkan keangkuhan seseorang. Saudaraku, kita nggak bisa jahat dilawan jahat. Nggak bisa. Ini jahat, gua tambah jahat lo ya. Gua nggak bisa ya. Awas lo, gua hajar lo, ya. Gua hajar. Gua lebih, lu nggak tahu gua siapa? Hah? Gua preman Tanah Abang, Pulau Gadung, Kampung Melayu, Kampung Rambutan, ya, Cengkareng, terus apa Kalideres, Grogol. Ini gua masa lalunya begitu. Masa lalu jangan dibawa-bawa. Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kau memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap hidupmu yang lama. Yang lama jangan disebut-sebut lagi. Kampung Melayu, Kampung Rambutan, Grogol, dan semua terminal jangan disebut. Sudah. Kasih.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nyanyi bisa nggak? Coba D. Ketinggian mungkin ya. Ya, kita berdiri saudara. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba kita lihat satu dengan yang lainnya saudara ya. Mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini masih belum bisa mengasihi saudaraku. Ini kalau di Maranatha kok ambil makanan paling banyak, yang gua nggak pernah dapat ya. Gua kepengen ambil buah sama rujak, kemarin minggu lalu udah disikat habis sama dia, bawa ziplock lagi, susah kamar gua ngasihi dia. Ayo saudaraku, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Kasih Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Udah stop. Gini kan bagus sudah. Husband and wife, if we can do this every day, what a beautiful family we have. What a beautiful couple we have. Instead of silent, instead of hating one another. Satu tidur di kamar satu tidur di dapur sudah. What a beautiful life we have. What a beautiful church we have. If we can love one another. Yes. Kita mengasihi karena Tuhan lebih mengasihi kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Jangan. Tapi balas kejahatan dengan kasih. Karena kejahatan, keburukan orang hanya bisa dikalahkan dengan kasih dan kebaikan. Hari ini siapa yang sakit? Sakit hati karena pernah dikata-katain oleh orang. Engkau merasa pahit karena pernah digosipkan sama orang. Engkau merasa sakit hati karena ada perlakuan orang di gereja atau dimanapun. Sudah pergi ke gereja mana-mana, sudah ketemu dengan tipe-tipe orang yang sama. Hanya ada satu hal yang kita bisa lakukan. Love him, love her. Because there's nothing that we can do. If someone doesn't like you, if someone has make you bitter, from now on, release the love from God, so that we can love him. Love the Lord love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. And therefore the second commandment is love your neighbor as yourself. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Before us there is a bread and cup, the wine, the grape juice, the symbol of his love. His body is broken for us because he loves us. And his blood was shed because of his love. God is love. How can we claim that we are son of God if we do not live exactly as he lived? If we are hating one another, how could we say if we are children of God? Before taking this communion, ask God for forgiveness.
is somehow we hate one another. Is somehow we cannot forgive. Well, probably we do not hurt him, we do not hurt her, but by doing an act of gossiping, talk bad about him, about her, we have hate him and we have hated her. Lord, you search our hearts, and please forgive us, Lord, for any shortcoming in our lives. Forgive us for our sins. If we are enjoying the gossip about others, help us, Lord, from today on to stop gossiping and to begin praying first for many people out there. Thank you, Lord, for your reminder. If we say that we love you and we hate one another, we are a liar. We are liars. Forgive us, Lord. And we take this communion as a remembrance of you. Cleanse us, Lord. Forgive us. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Thank you. Maka kau jadi roti Makasih. yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, Mari kita berdiri lebih bersama. sungguh. Please all rise up. Demikianlah Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum ia diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kami. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan. Mari kita makan roti ini untuk as a remembrance of Jesus Christ. Let us take the cup. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini, this cup is a new covenant in my blood. Ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari minum untuk mengingat akan Yesus Kristus. Thank you, Lord, for this communion. Thank you for allowing us to come to the table of grace. Help us, Lord, not just to be a good listener, but help us, Lord, to be the doers of your word. We praise you, Lord, for this communion and for your word. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih buat Pak Jonas sudah menyampaikan firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat untuk beberapa hal. Puji syukur Bapa kami yang dalam surga, di mana Engkau sudah menghantarkan kami bersama-sama untuk berfellowship di sini. Terima kasih atas firman yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu Pak Jonas. Ajarkan kami ya Tuhan to love the Lord with our heart, mind, and our soul. Demikian juga love our neighbors as ourselves. Ajarkan kami ya Tuhan untuk mendoakan dan mengampuni orang-orang yang sudah menyakitkan kita. Juga mendoakan pelayanan Pak Yonas. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memakai hamba-Mu Pak Yonas untuk melayani kami. Pelayanannya dimanapun ya Tuhan, untuk juga dia sebagai guru di kampus ya Tuhan. Biar Engkau sendiri memberi hikmat dan akal budi, dan Kau pakai Pak Yonas untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi setiap murid-murid atau orang-orang yang mendengar melalui Pak Yonas. Demikian juga Bu Aimin, tetap mendoakan kesehatan Bu Aimin, dan kami percaya miracle can happen with Jesus. Bila Kau yang bisa menyembuhkan orang yang bisu dan tuli, Kau bisa menyembuhkan Bu Aimin juga, keluarganya ke dalam tangan-Mu, anak-anaknya juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para senior yang ada di sini. Terima kasih melalui mereka ya Tuhan, kita bisa belajar dengan kesetiaan mereka, dengan umur yang panjang yang Kau berikan, mereka tetap setia, tetap menyerahkan kesehatan mereka ya Tuhan. Biar makin hari makin setia kesehatan mereka, khususnya flu season yang sudah terjadi ya Tuhan. Bila Kau beri mereka boleh menjaga kesehatan mereka. Mendoakan mereka yang sakit saat ini ya Tuhan, Tante Olga yang kakinya sakit, Kau sendiri ya Tuhan yang menyembuhkan Tante Olga. Biar minggu depan dia boleh bersama-sama berkumpul kembali ke sini. Juga buat Priscilla dan yang menjaga, dan setiap orang ya Tuhan yang giliran menjaga Tante Olga. Mendoakan juga buat Jenny yang anaknya ya Tuhan, juga pertobatan buat Jenny ya Tuhan. Biar Kau sendiri berbicara melalui hamba-hamba-Mu ya Tuhan, pada Jenny ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Kohandi, kesehatan Kohandi ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, di mana dia setiap hari, beberapa kali seminggu harus melakukan cuci darah ya Tuhan. Biar Engkau bersama Kohandi, kan kami juga mendoakan Tante Cik Liana. Oh Tuhan, kedua couple ini ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan mereka, dan kami tetap berdoa ya Tuhan, Kau sendiri menjamah mereka, kesehatan mereka ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Demikian juga dengan proses
proses penyembuhan dari Pak Riti, Pak Cornelius Ritya ya Tuhan, dia habis stroke, kami tetap mendoakan biar dia boleh kembali lagi ya Tuhan. Terima kasih dengan penyakitnya dia masih tetap setia melayani Engkau dengan firman yang dia sampaikan melalui YouTube. Tetap mendoakan untuk Tante Lydia juga yang setia melayani ya Tuhan. Demikian juga mendoakan Andrea, saudara kami yang sedang sakit pada saat ini ya Tuhan. Biar Engkau bersama dengan Andreas dan Kau jaga Andreas dan Kau sembuhkan. Kami juga menyerahkan Tante Kristinia yang tidak ada badan ya Tuhan, yang sudah berapa minggu ini ya Tuhan. Terima kasih, dia kemarin sudah ke dokter dan tidak ada yang serius, tapi tetap mendoakan biar Kau sembuhkan batuknya dan dia boleh kembali normal kembali. Juga menyerahkan Tante Yuliana, Tante Riana, Tante Ciing, Tante Tris, dan setiap senior yang ada di sini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan pengurus. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah pilih pengurus yang ada di sini. Kami mendoakan mereka, mendoakan Kau berikan mereka hikmat dan akal budi untuk melayani di Maranatha ini. Setiap worship leader yang bergiliran setiap minggu, Kau jaga hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Demikian juga dengan Kohandi, Andre, Foni, dan setiap orang yang turun ambil bagian dalam kemengurusan di Maranatha ini ya Tuhan. Kami tetap mendoakan juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan ke dalam suatu sekarang ya Tuhan. Terima kasih Engkau tetap menjaga mereka, Engkau tetap take care mereka, Engkau tetap provide mereka. Tapi mereka membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Biar Engkau buka jalan buat mereka mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang mereka atau apapun ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, mereka boleh datang ke gereja hari Minggu dan it's just weekdays work Lord Jesus. Juga mereka yang datang ke sini yang mencari status ya Tuhan, kalau Engkau mau mereka tinggal di sini, Engkau akan buka jalan buat mereka ya Tuhan. Kami juga menyerahkan pemilu di Amerika yang akan datang bulan Maret ini dan juga bulan November as a big election. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan negara ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri memimpin orang-orang, memilih orang-orang yang takut akan Tuhan dan membawa negara ini ya Tuhan kembali kepada Engkau. Kami juga menyerahkan pemilu yang ada di Indonesia yang akan terjadi tanggal 10 ini ya Tuhan. I think this month. Biar Engkau sendiri juga ya Tuhan menyerahkan negara kami yang kami tinggalkan di dalam tangan-Mu. Di antara tiga ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang memilih mereka ya Tuhan. Dengan negara Indonesia boleh Kau memajukan, bukan dalam segi ekonomi dan lain, tapi juga ada kebangkitan rohani. Makin banyak anak-anak-Mu yang membawa mereka pada pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan peperangan yang terjadi di mana-mana, di Kyrgyzstan, yang di Rusia yang masih sekarang belum selesai ya Tuhan. Demikian juga yang di Israel ya Tuhan. Kami menyerahkan peace in Israel ke dalam tangan. Mereka adalah anak-anak pilihan-Mu ya Tuhan. Banyak orang yang menderita bukan di Israel tapi di Palestina juga ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, Kau bungkus mereka ya Tuhan, Kau jaga mereka. Demikian ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan kaum Hamas ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berperkara kepada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi atas firman-Mu, dan terima kasih buat hari yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami menyerahkan doa ini ya Tuhan, biar Kau sempurnakan, dan kami percaya Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa untuk offering. Sebelumnya ada ayat yang ingin saya baca, 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Shalom. Shalom. Salam damai semuanya. Minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Robi, dan juga hari Jumat ada persekutuan doa seperti biasanya jam 8 malam. Lalu minggu depan kita akan ada Chinese New Year ya. Jadi boleh memakai baju Chinese, juga ada beberapa acara nanti anak-anak dikasih angpau hadiah gitu ya. Kalau yang jadi terserah siapa yang mau ngasih, tapi juga Cik Foni untuk mereka yang mungkin yang senior, yang tua, Cik Foni juga menyediakan itu amplopnya. Lalu juga ada acara juga malam sorenya setelah kebaktian kita ada pingpong dan karaoke di rumahnya Kokehin. Kalau mau datang boleh, dan juga boleh bawa teman-teman untuk acara minggu depan. Juga ada acara barbecue, kita mau barbecue sate babi di rumahnya Kokehin sampai malam ya, dinner ya. Kira-kira sore sampai dinner, dan juga ada rencana pecel lele. Wow. Ya, jadi boleh bawa teman-temannya, kita rayakan, bukan rayakan ya, ya untuk for fun aja ya, Chinese New Year. Dan juga gitu aja. Masih. Kita akan menyanyikan Maranatha mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari saudara, sama-sama doakan berdiri. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala sumbangan bangsa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan sambutlah dia Raja. Segala sumbangan bangsa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menyudahi ibadah ini. Tapi jangan lupa bahwa kita adalah utusan-utusan Kristus yang diutus untuk jadi berkat bagi dunia ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bawalah pulang anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang beserta kita sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Ya tadi kasih kalau yang riang dong, yang slow. Oh, pantesan aku udah dengar suara bas-basnya Bugis berantakan. Ya
Rumah kecil aja. Betul.